Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Apakah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang sejarah komputer yang akan membahas tentang komputer generasi pertama sampai dengan generasi terakhir. Silakan kalian cermati video setelah ini, yang akan selanjutnya kalian akan mencatat hal penting, dan pada akhir video nanti akan ada penugasan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang berbahagia, pada saat kali ini kita pertemuan mapel informatika untuk kelas 7 semester 1. Materi pertama kita akan membahas sejarah komputer. Baik, sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Sejarah komputer itu berasal dari kata to compute atau komputer, yang berarti adalah menghitung. Komputer adalah alat untuk menghitung secara aritmatika. Ada seorang ahli yang bernama Robert H. Blizzard menyampaikan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input atau masukan, memproses input atau masukan data, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi, baik dalam bentuk teks, audio, video, dan sebagainya. Untuk penemu komputer pertama kali adalah Charles Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1971. Jadi Charles Babbage ini yang membuat ataupun menemukan logika pertama untuk pembuatan komputer. Selanjutnya, komputer generasi pertama pada tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer pertama kali dengan nama ENIAC. Ciri-ciri komputer generasi pertama: hardware komputer memiliki ukuran fisik yang jauh lebih besar karena menggunakan tabung hamba. Yang kedua, instruksi operasi dibuat secara spesifik guna melakukan tugas tertentu dengan bahasa mesin. Komputer memiliki silinder magnetik guna menyimpan data dan simpanan luar. Karena komputernya sangat besar, maka memerlukan daya listrik yang cukup besar serta alat pendingin karena komputer cepat panas. Jadi komputer ini sangat besar, juga memerlukan ruangan penyimpanan yang sangat besar. Berikutnya, memiliki daya simpan yang kecil. Walaupun komputernya besar, tetapi untuk penyimpanan datanya itu masih sangat relatif kecil. Yang berikutnya, cirinya adalah kinerjanya kurang cepat, ya, karena masih menggunakan tabung-tabung hampa serta silinder magnetik untuk penyimpanannya, jadi tidak bisa cepat dalam mengerjakan instruksi program. Berikutnya, komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua ini mulai tahun 1959. Ciri-cirinya memakai operasi di dalam bahasa pemrograman pada tingkat tinggi. Jadi sudah menggunakan bahasa pemrograman, ini contoh komputernya, menggunakan bahasa Fortran dan bahasa COBOL, ya. Jadi ini bahasa pemrograman untuk tingkat tinggi. Kalau yang pertama tadi menggunakan bahasa assembly. Yang kedua, kapasitas memori utama magnetic core storage. Ini sudah menggunakan core storage atau penyimpanan dalam bentuk magnetik, menggunakan simpanan luar seperti magnetic tape dan juga magnetic disk. Jadi di sini sudah menggunakan penyimpanan luar yang bisa dibawa kemana. Yang berikutnya, mampu melaksanakan proses real time dan juga real sharing. Sudah dapat melakukan proses pengolahan data secara kapan saja dan dapat berbagi dalam pengolahan datanya. Ukuran fisik juga sudah jauh lebih kecil dibandingkan komputer pertama. Komputernya sudah lebih kecil dan juga lebih sedikit memerlukan ruangan dibandingkan komputer pertama. Kinerjanya juga sudah mulai cepat, dapat melakukan jutaan operasi selama per detik. Jadi kalau tadi komputer generasi pertama itu membutuhkan
yang lebih lama, tapi yang kedua lebih cepat. Berikutnya ada komputer generasi ketiga. Ini mulai dikembangkan tahun 1965 sampai 1971. Ciri-cirinya adalah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Tadi kalau yang komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa, terus berikutnya generasi kedua juga masih belum menggunakan IC, maka pada generasi ketiga sudah menggunakan integrated circuit. Ciri-cirinya pada generasi ketiga, listrik yang digunakan jauh lebih hemat karena komputernya lebih kecil, software akan jauh lebih meningkat. Jadi penggunaan software tidak hanya untuk satu pengolahan saja atau satu tugas saja, tapi sudah banyak software yang mulai dikembangkan. Harga yang terjangkau karena semakin kecil maka komputer juga semakin murah. Kapasitas memori jauh lebih besar, memori penyimpanan maupun memori pengolahan atau RAM juga semakin lebih besar. Kecepatan kinerja komputer jauh lebih cepat dan tepat karena sudah menggunakan IC. Komputer melakukan multiprocessing dan juga multitasking. Jadi dalam satu waktu bisa mengerjakan proses berbagai macam pekerjaan ataupun dan juga multitasking. Seumpama kita mengerjakan di Microsoft aplikasi pengolah kata, pengolah angka dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan, itu sudah bisa pada komputer generasi ketiga. Berikutnya memakai terminal visual display. Ini namanya terminal visual display atau VDU, visual display unit, serta mengeluarkan suara. Ada speakernya, sudah kita bisa mengerjakan tugas sambil mendengarkan suara atau musik. Media penyimpanan luar disket magnetik dengan kapasitas yang cukup besar ini. Jadi ini untuk tempat penyimpanannya bisa kita bawa kemanapun. Berikutnya komunikasi dengan komputer yang lainnya. Jadi komputer satu sudah bisa berhubungan saling berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah jaringan area network. Komputer generasi keempat ini mulai dikembangkan tahun 1971 menggunakan komponen dasar yang mempunyai nama prosesor. Prosesor itu adalah kumpulan dari berbagai IC tadi, integrated circuit tadi, sehingga kemampuan ataupun perangkat kerasnya jauh lebih kecil. Sudah mulai digunakannya mouse. Berikutnya ada graphical user interface. Ini dalam bentuk graphical user interface. Jadi lebih halus gambarnya, lebih enak untuk dipakai. Berikutnya komputer jinjing. Sudah mulai ada laptop atau komputer jinjing pada generasi keempat. Terus dikembangkan menjadi komputer mikro yang sudah memakai semikonduktor dan juga mikroprosesor yang memiliki bentuk seperti chip untuk memori komputernya. Ini ciri-cirinya pada komputer generasi keempat. Berikutnya pada komputer generasi kelima itu masa sekarang sampai dengan masa depan mempunyai teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bahwa komputer pada masa ini komputer sudah bisa menentukan atau mengambil keputusan atau kecerdasan buatan. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan aplikasi artificial intelligence saat kita ke screening pada rumah sakit, maka kita akan ketahuan gejala-gejala penyakit yang ada di tubuh kita. Komputer memakai teknologi LSI yang mempunyai banyak pengembangan, dan dengan teknologi LSI ini maka akan banyak pengembangan untuk masa depan. Komputer memiliki fitur yang semakin banyak setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu perkembangan komputer generasi kelima ini sudah sangat luar biasa. Akan jauh lebih cepat untuk pemrosesan informasi. Jadi informasi dalam hitungan super mikro detik sudah dapat melakukan proses pengolahan datanya. Secara prinsip jauh lebih canggih dan harga untuk mendapatkan juga lebih murah. Jadi semakin kecil perangkat maka semakin canggih dan semakin murah harganya. Komputer pada generasi kelima mempunyai kemampuan untuk mendengar, melihat, berbicara dan jauh lebih canggih lagi, bahkan dapat membuat kesimpulan layaknya manusia. Itu pada komputer generasi yang kelima. Nah, ini daftar pustakanya, ada penemuan terbaru, logis musik dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak, ada juga yang menyebut ada generasi ke-6, ada generasi ke-7, tapi untuk pada pembelajaran kali ini saya menyampaikan hanya pada generasi kelima. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bisa disimak lagi atau diulang lagi dengan cara klik pada YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, untuk
artikel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.